Halo guys, kali ini aku bakal ngasih tahu tempat top up diamond yang paling murah, terpercaya, dan juga cepat. Dimana lagi kalau bukan di Donki.id. Tentunya kalian gak cuma bisa isi Diamond Mobile Legends Bang Bang, tapi kalian juga bisa beli paket irit dari Diamond Mobile Legends Bang Bang di Donki.id. Gak cuma diamond, kalian juga bisa langsung beli weekly diamond pass di sini. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau top up diamond, langsung aja masukin ID kalian serta server kalian. Kalau kalian nggak tahu ID dan juga server kalian, langsung aja kalian cek profil kalian, masukin angka-angka yang ada di sini untuk ID-nya dan server yang ada di dalam kurung. Lalu pilih paketan diamond yang mau kalian beli. Banyak banget yang murah dan banyak banget potongannya, cuma di Donki.id. Setelah kalian tentukan berapa diamond yang mau kalian beli, pilih metode pembayarannya. Kalian juga bisa memasukkan kode promo ketika kalian memilih pembayaran yang ingin kalian gunakan. Kalau ngomongin payment metode, ada QRIS, ada Dana, GoPay, BCA, ShopeePay, e-wallet, semuanya ada. Pakai virtual account bank juga ada. Bahkan kalian bisa top up Donki.id di Alfamart, Indomaret, dan juga Alfamidi. Dan buat kalian yang mau bukti pembayarannya dikirimin ke WhatsApp, pastiin kalau nomor WhatsApp kamu itu aktif dan bisa menerima message dari WhatsAppnya Donki.id. Setelah kalian sudah memilih berapa diamond yang kalian mau beli, payment metodenya, dan menginput nomor WhatsApp kalian, langsung aja kalian konfirmasi top up di Donki.id. Gak nyampe 1 detik, pembelian dari diamond kamu sudah bisa dinikmati di in-game. Jadi jangan lupa untuk beli diamond di Donki.id. Selain bisa beli diamond, sebenarnya Donki.id juga bisa bayar tapera, bayar pajak, bayar listrik, bayar semuanya pokoknya di Donki.id. Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan di kelas KB untuk patch terbaru kali ini, karena di part yang kedua kita akan fokus kepada Battlefield Adjustment. Jadi gue akan pilah menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama itu bahas item semuanya, yang kedua bahas emblem, dan yang ketiga itu kita baru bahas Battlefield Adjustment yang terjadi di monster jungle, minion, dan juga creep monster lainnya. Kita bakal start dari part yang paling penting, yaitu adalah item yang berubah atau equipment yang berubah. Dan ada beberapa item baru juga seperti Sky Piercer, lalu ada Malefic Gun, serta adanya Wishing Lantern. Jadi gue bakal bedah satu-satu dulu teman-teman, mulai dari Sky Piercer. Yang dimana Sky Piercer ini adalah item yang sangat-sangat cocok untuk eksekutor, untuk kill pokoknya, untuk mid laner, untuk assassin jungler, untuk marksman. Gue kurang pede untuk bilang ini item yang cocok. Tapi untuk mid laner gue rasa tetap cocok. Kenapa gue bilang cocok? Karena item yang harganya cenderung murah, dia cuma 1.500 untuk harga total itemnya, berisikan adanya jalur build atau resep-resep seperti Expert Glove yang dimana menambahkan 30 adaptive attack, dan ketika ditambahkan menjadi 60 adaptive attack plus 15 movement speed. Jadi menurut gua item ini kenapa cocok untuk para mid laner dan juga assassin jungler? Karena yang pertama, dia adaptive attack, jadi mau physical attack, mau magic attack, itu semuanya bakal bersinkronisasi. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini di Karina, ya 60 adaptive attack ini akan jadi 60 magic damage. Tapi kalau kalian pakai ini di Link, atau mungkin kalian pakai ini di Hayabusa, ya Sky Piercer 60 adaptive attack ini akan berubah menjadi 60 physical attack. Dan yang paling terpenting adalah 15 movement speed. Ini bukan persenan teman-teman, tapi ini 15 movement speed. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin padukan ya, seperti Tough Boots nih. Tough Boots kan 40, cuma bedanya ini kan kalau misalkan Rapid Boots kan nambahnya 25 ya. Jadi ini 25 tuh kalau misalkan dia tuh bener-bener lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi bayangin kalau kalian pakai Sky Piercer, kalian pakai Tough Boots, itu kalian punya pengurangan terhadap crowd control, dan kalian punya movement speed tambahan. Dan untuk efeknya, lethality, setelah memberikan damage ke hero lawan, hero tersebut akan langsung tereliminasi jika HP mereka kurang dari 6%. Dan akan mendapatkan 10 stack life ban. Sorry, ini lethality harusnya ini ngebug ya teman-teman ya. Ini ngebug tulisannya. Harusnya mendapatkan 10 stack lethality setiap kali mengeliminasi, dan kehilangan 30% stack saat ini setiap kali tereliminasi. Jadi pada intinya kita tuh bakal dapetin 10 stack ya kan, dan kehilangan 30% stack. Jadi kalau misalkan kita ada di 60 stack ya, ada di level maksimalnya atau stack maksimumnya, ya kalau misalkan kita tereliminasi doang nih, kita bakal kehilangan 30% dari stack yang ada. Cuma kalau dilihat-lihat nih, setiap kali efek dari lethality ini meningkat 0,1% batas HP-nya, dan maksimalnya ini adalah 60 kali stack, berarti ya ini anggapannya 6% ditambah dengan 6%. Kalau misalkan kita nggak mati-mati, kita nggak tumbang-tumbang, tapi poin kill kita itu banyak teman-teman dengan menggunakan Sky Piercer. Anggap kita udah dapetin 6 kill dan udah punya Sky Piercer, stacknya jadi full ya kan, 60%. Ini
6% bakal ditambahkan dengan 6% lagi dari stack lethality-nya. Jadi dia bakal maksimal bisa ngeburst HP total yang tersisa 12%. Bahkan itu kayaknya lebih tinggi ya daripada execute harusnya kalau misalkan Skypiercer tuh udah berada di stack yang maksimum. Jadi kalau kalian menggunakan item ini, usahakan kalian dapetin kill yang banyak, tapi kalau bisa kalian tuh nggak tumbang. Kenapa gue bilang mid laner ada yang bagus ya? Contohnya kalau misalkan kayak Parsia atau mungkin Xavier, harusnya hero-hero dengan range yang jauh atau bisa dibilang high ground defender bakal cocok nih untuk menggunakan item ini. Next ada Malefic Gun. Ini adalah item untuk hampir semua marksman cocok sih harusnya. Jadi Malefic Gun ini adalah item terbaru juga, yang dimana dia itu memiliki 45 physical attack, 25% attack speed, dan juga 15% lifesteal. Dan dia juga punya pasif unik namanya Malefic Energy, yang dimana ketika menggunakan skill akan meningkatkan 15% jangkauan basic attack selama 3 detik. Cooldownnya 6 detik. Jadi bisa lebih sering untuk di spam. Dan kayaknya hampir semua marksman cocok gak sih? Tapi ya kalau kalian nanya sama gue, yang paling cocok ya Layla lah ya. Karena ini dari awal muncul Malefic Gun juga kan dia logonya juga logo senjatanya Layla. Nah cuma mungkin ada sedikit special mention. Contohnya mungkin untuk hero-hero yang kayak Cloud, yang kayak Clean, yang kayak siapa lagi ya mungkin yang pakai skills ya. Pada intinya apapun skill yang mengenai target dari lawan-lawan si pengguna Malefic Gun, hero-heronya itu akan meningkatkan 15% jangkauan basic attack-nya selama 3 detik. Dan ada juga pasif unik Zeal, yang dimana basic attack akan memberikan 10% movement speed selama 1 detik. Jadi ya mirip-mirip sama Quantum Charge lah ya jatuhnya ya, kalau misalkan untuk pasif unik dari Malefic Gun. Cuma gue suka sih untuk 25% attack speed dan 15% lifesteal-nya. Jadi walaupun mungkin bisa dibilang item ini tuh lumayan kecenderungan lah ya sama skill shot. Contohnya mungkin untuk hero-hero kayak Clean, terus hero-hero yang kayak, gue gak tahu sih kalau Brody ini berpengaruh atau enggak, tapi kayaknya Brody juga menarik sih untuk pakai item kayak gini karena dia ada attack speednya. Tapi for sure teman-teman, hero seperti Layla harusnya akan marak untuk menggunakan item-item seperti Malefic Gun seperti ini. Iritel, Popol Kupa, bahkan Ixia gue rasa cocok untuk menggunakan item Malefic Gun ini karena mau bagaimanapun hampir semua marksman yang memang memiliki range basic attack yang jauh ya, ini sangat diuntungkan lah dengan item Malefic Gun ini. Jadi ya silahkan gunakan buat kalian pengguna-pengguna atau player-player gold lane, biar kalian nggak ketinggalan sama item baru Malefic Gun ini. Lalu selanjutnya adalah item terbaru yang ketiga, Wishing Lantern, yang dimana untuk harganya bisa dibilang dibandingkan dengan item-item baru lainnya dia lebih mahal. Karena dia kan hitungannya item magic damage, dan memang item ini kayaknya dikhususkan untuk nge-counter hero-hero dengan HP yang tinggi. Jadi emang kayaknya ini item yang kebetulan muncul dengan harga 2160, nambahin 70 magic power dan memberikan 10% cooldown reduction. Jadi item cooldown reduction lagi teman-teman, lumayan membantu untuk para mage mencapai 45 sampai dengan 40% cooldown reduction. Dan untuk pasif uniknya sepertinya ada sedikit perbedaan nih. Kalau misalkan di patch dari Advanced Server, seingat gua, setiap kali kita memberikan 500 magic damage kepada hero lawan, dihitung sebelum pengurangan damage, ini bakal muncul kayak Butterfly Goddess. Ya sama sih, mirip banget serangannya, yang dipanggil untuk menyerang hero lawan, memberikan magic damage setara dengan 10% HP mereka saat ini. Jadi ada sedikit perbedaan ketika kita ngomongin soal Advanced Server dan juga di Original Server. Kalau di Original Server, ini tuh ternyata magic damage-nya itu sesuai dengan 10% HP mereka saat ini. Maksudnya HP mereka tuh HP dari lawan kita, HP dari target kita. Jatuhnya, kalau misalkan kita memberikan 800 magic damage ini secara berskala ya, atau mungkin secara terus-terusan dengan total 800 magic damage, ya kita bisa ngeluarin serangan Butterfly Goddess-nya ini nih berkali-kali juga. Bayangin kalau misalkan kalian mungkin gunain hero yang kayak Novaria kali ya. Novaria ini kan satu skill shotnya bisa sekitar 1800, 1600-an. Jadi ya kira-kira bakal ada 2 Butterfly Goddess yang akan muncul ke tubuh dari target kalian, dan magic damage-nya juga akan meningkat sesuai dengan total dari HP yang kita targetkan. Ini cocok harusnya buat Xavier juga cocok, buat Novaria juga cocok, Kagura gue rasa juga cocok sih. Ini berkesinambungan sih dengan apa yang ada di patch dari part 1. Ini mana hampir semua mid laner gue bilang itu bisa banget untuk muncul kembali di Land of Dawn. Dan dengan adanya item Wishing Lantern ini bakal cocok banget untuk hero-hero mid laner, hero-hero mage ketika berhadapan sama hero-hero tank jungle atau fighter jungle. Tapi kalau buat assassin jungle gue rasa kayaknya lebih cocokan Blood Wings. Sehingga item baru ini, item Wishing Lantern, akan cocok sekali untuk nge-counter hero-hero yang
lawan-lawannya HP-nya tebal. Contohnya tank jungle, XP tank, atau romer tank juga teman-teman. Selanjutnya adalah beberapa item yang diubah untuk konsepnya. Kenapa konsepnya yang gue bilang? Karena sebelumnya mereka ini adalah item-item magic. Nah ini nih, dua ini nih teman-teman ya, langsung aja. Winter Crown dan juga Fleeting Time. Sebelumnya untuk Winter Truncheon dia punya magic damage atau magic power. Tapi sekarang Winter Crown dan juga Fleeting Time itu memberikan adaptive attack. Kita bakal mulai dari Winter Crown-nya dulu teman-teman. 45 adaptive attack plus 400 HP dan juga 5% pengurangan cooldown. Sama untuk efeknya, dia memberikan efek Frozen selama 2 detik, cooldownnya pun 100 detik untuk item aktif ini. Dan kita tidak bisa terkena apapun, tidak bisa terkena efek stun, tidak bisa terkena damage ketika kita menjadi beku atau menjadi Frozen. Dan untuk sekarang, pasif yang terbarunya, yang dimana pasif Frozennya ini tuh kayaknya nggak bakal bisa nge-cancel skill yang lagi aktif. Jadi kalau misalkan kalian lagi Blazing Duet, kalian lagi pakai Swan Song, ultimate-nya All Death, sekarang kalau pakai Winter Crown itu kalian bisa beku tapi damage-nya tetap masuk gitu loh. Fleeting Time juga sama. Fleeting Time ini menambahkan 30 adaptive attack, 600 HP dan juga 15% pengurangan cooldown. Dan seperti yang kita tahu, kalau ngomongin soal Fleeting Time, dia akan mengurangi efek cooldown ultimate sebesar 30% setiap kali kita mendapatkan kill atau assist kepada hero lawan. Jadi kalau dulu tuh Fleeting Time cuma buat hero-hero roamer kayak Kaja, hero-hero roamer kayak Atlas. Fleeting Time yang sekarang bahkan gua rasa bisa loh digunakan untuk para assassin jungle. Contohnya kayak Saber atau bahkan mungkin hero-hero yang kayak Hellcurt mungkin biar gelap terus gitu sekalian. Atau kalau kalian mau tipikal hero yang mage ya kan, tipikal hero yang mungkin ultimate-nya lama kayak Faramis, ini bisa banget kalau misalkan emang kalian mau 30 adaptive attack-nya ini dijadikan menjadi magic power gitu loh, atau magic damage. Pada intinya, Fleeting Time dan juga Winter Crown sekarang jadi item yang sangat fleksibel sekali. Bisa digunakan untuk physical damage dealer, nggak cuma bisa digunakan oleh para mid laner atau magic damage dealer. Karena memang sekarang 30 adaptive attack ini akan mengikuti status terkuat dari hero yang kita pilih. Contohnya Winter Crown-nya ini kita pakai di Cloud. Berarti dengan Cloud dan juga Winter Crown kita bakal dapetin 45 adaptive attack yang berubah jadi 45 physical attack. Punya HP dan juga punya pengurangan cooldown. Jadi ya lebih bervariasi aja teman-teman untuk di patch yang terbaru dengan item yang di rework gua bilangnya. Atau didesain ulang, atau dialihfungsikan, apapun itu dah terserah dah namanya. Selanjutnya ada Queen Wings yang ternyata memiliki jalur build yang berbeda lagi nih untuk sekarang. Tapi kita bakal bahas dari atributnya dulu. Sekarang atributnya dari Queen Wings akan memberikan 40 adaptive attack, 600 HP, 10% pengurangan cooldown dan juga 10% spell vamp. Jadi dari awal buat sekarang Queen Wings nih kayaknya harusnya cocok banget nih untuk fighter-fighter jungler dan juga mungkin tipikal-tipikal hero yang ngadu sustainability gitu di lini depan. Kayak Alpha sih harusnya cocok banget karena ada spell vamp dan pengurangan cooldown. Adaptive attack lagi kan sekarang. Jadi harusnya dengan adaptive attack ini Queen Wings walaupun dia judulnya item defense tapi dia juga bisa digunakan untuk hero-hero yang membutuhkan damage tambahan. Untuk jalur build-nya sekarang ada Expert Glove, Vitality Crystal dan juga ada Hero's Ring. Jadi jatuhnya ya HP-nya dari sini ya kan. Terus cooldown-nya dari sini. Spell vamp-nya dari bonus Queen Wings-nya sendiri karena harganya 2250. Jadi sangat-sangat mahal. Dan untuk pasif unik Demonize-nya yang sebelumnya mungkin kita fokusnya kayak kalau misalkan HP-nya di bawah 30% akan memperbanyak spell vamp gitu kan. Tapi kalau sekarang di saat HP-nya dari pengguna Queen Wings ini berada di bawah 40% akan memperoleh 30% pengurangan damage selama 3 detik. Jadi ada damage reduction sebesar 30% selama 3 detik dan mengurangi cooldown skill sebanyak 2 detik atau selama 2 detik. Jadi jatuhnya kayak foto ya, yang dimana foto tuh secara individual juga mengurangi efek cooldown reduction atau memberikan cooldown reduction untuk si pengguna dari Flask of the Oasis-nya. Tapi ada efek baru juga yang dimana untuk setiap 1% HP yang hilang, damage-nya akan meningkat sebesar 0,25% hingga 15%. Jadi kalau misalkan total ini berarti 15% ya. Maksimalnya jauh juga nih. Anggapannya ini kalau misalkan 1% dari damage yang meningkat ini adalah 4% HP. Berarti 4 dikali 15 ya sekitar 60%. Kalau 60% HP-nya hilang, berarti kita punya damage maksimum yang meningkat. Makanya gue bilang kenapa hero-hero kayak Alpha, hero-hero fighter tuh cocok banget untuk menggunakan ini. Even Bane jungler gue rasa cocok untuk pakai Queen Wings karena memang ini efek pasifnya
ada 2 cuy sekarang, yang dimana ketika kita terkena burst damage atau HP-nya kurang dari 40%, kita bakal menerima yang namanya damage reduction selama 3 detik. Terus kita bakal dapetin juga nih efek damage tambahan, damage yang meningkat seiring dengan HP yang hilang. Jadi ya silahkan untuk para fighters, untuk explainer, jungler yang mungkin fighter juga, yang mungkin hero favoritnya Alpha, X-Borg atau bahkan mungkin Bane, gunakanlah Queen Swings, manfaatkanlah nih mumpung masih OP dan belum di nerf harusnya. Thunderbelt juga didesain ulang. Jadi Thunderbelt yang sekarang itu harganya 1820 dengan atribut 800 HP tambahan, 15 physical defense, 15 magic defense, 20 movement speed. Jadi Thunderbelt akan menambahkan mobilitas juga nih untuk hero-hero yang tipikal tanker jungler kayaknya. Jadi walaupun mungkin patch sekarang tuh banyak banget yang bilang ini marak-maraknya assassin jungler, ini adalah era untuk fighter jungler, tapi fighter jungler juga bisa sih pakai Thunderbelt. Tapi tunggu dulu, tank jungle juga punya solusinya teman-teman, yaitu adalah Thunderbelt, yang dimana ini adalah penambahan untuk movement speed, hybrid defense karena physical dan magic defense gue bilangnya sama, hybrid defense dua-duanya. Dan juga penambahan HP yang cukup tinggi dengan item yang terbilang cukup murah, cukup terjangkau lah intinya. Dan untuk pasif terbarunya gue suka juga karena setiap 4 detik basic attack berikutnya akan memberikan 50 ditambahkan dengan 100% total dari physical defense dan juga magic defense dengan bentuk true damage ke target hero lawan di sekitarnya, serta memberikan 99 slow evac secara singkat dan meningkatkan 1 hybrid defense secara permanen. Dan ini benar-benar permanen teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mainnya sekitar ya 40 menit gamenya, ya kalian mungkin udah bisa nyentuh 100 stack gitu loh, atau 100 hybrid defense secara permanen. Anggapannya ini 15 tuh cuma status awal gitu loh dari kalian beli Thunderbelt. Kalau kalian punya 85 stack ya kan, berarti kalian punya 100 physical defense, 100 magic defense juga dengan item seharga 1820. Bayangin teman-teman, ini menurut gue menjadi solusi ya dari mungkin yang akan marak sesaat lagi, assassin jungle. Jadi hero-hero, mungkin lebih tepatnya hero-hero tank jungle kali ya. Kalau emang mungkin ada beberapa tim atau beberapa player yang lebih suka untuk tank jungle, harusnya Thunderbelt akan lebih works untuk jungler-jungler sekarang dibandingkan dengan ya kayak hero-hero yang ada di Explainer. Tapi gue rasa Explainer juga oke sih untuk menggunakan item ini, karena item ini terbilang bersinergi ya dengan beberapa hero. Contohnya mungkin hero-hero yang ngeluarin skill terus basic attack, jadi mereka punya hybrid defense secara permanen. Dan gue rasa item Thunderbelt ini akan mulai naik nih untuk pemasaran di in-game-nya, karena yang gue lihat ini damage dan efek slow-nya juga sangat-sangat tinggi. Jadi silahkan manfaatkan lagi nih teman-teman untuk Thunderbelt juga. Next ada Clock of Destiny teman-teman yang didesain ulang. Mungkin teman-teman udah sempat lihat di part yang pertama, yang dimana Clock of Destiny udah nggak nunggu kayak harus 4 menit dulu baru stacknya maksimum, enggak. Tapi untuk sekarang dengan atribut yang cukup berbeda juga dari Clock of Destiny, yang membuat dia akan memberikan 45 magic power, 400 HP dan juga 800 mana, serta adanya Passive Destiny yang dimana kita bisa memperoleh 4,5 ditambah dengan level dari hero, hybrid defense selama 5 detik saat memberikan magic damage ke hero lawan, dapat di stack hingga 6 kali, dapat memperoleh 1 stack setiap 0,4 detik. Jadi kayak lebih cepat dibandingkan dengan Radiant Armor kalau gue lihat-lihat ya teman-teman. Dan item Clock of Destiny ini pokoknya cocok banget untuk hero yang kayak Esmeralda, hero kayak Alice, hero yang kayak Zuxin juga nanti yang bakal rilis tentunya, atau hero-hero yang memang punya serangannya tuh tipenya damage per second gitu loh. Pokoknya setiap kali kita memberikan magic damage kepada lawan-lawan kita, ya kita akan meningkatkan pasif dari Clock of Destiny. Gue nggak tahu ini akan works atau enggak untuk Cecilion. Walaupun mungkin secara status pertambahan HP dan mananya gue rasa cocok buat Cecilion. Tapi untuk gameplaynya gue nggak tahu apakah ini akan cocok dengan Cecilion. Yang ketika Cecilion pun untuk memperoleh 6 stack ini ya kan, 6 stack yang akan maksimal untuk hybrid defense-nya itu akan mengandalkan sekali ultimate-nya. Nah gue nggak tahu nih untuk Clock of Destiny apakah akan works atau tidak untuk Cecilion. Let's see nanti di level turnamen atau level rank yang ya tiernya tentunya immortal teman-teman. Kalau glory mungkin masih agak-agak sedikit gua ragu ya. Kenapa gua ragu ya? Karena gua mainnya di immortal bang. Lalu ada pasif unik juga untuk gift. Gift ini bisa kalian dapatkan dari Elegant Gem, yang dimana sekarang Elegant Gem ini cuma jalur build untuk Clock of Destiny. Jadi nggak ada lagi jalur build untuk Necklace of Durance, karena Necklace of Durance di delete dan digabungkan ke Glowing One. Next bakal kita bahas. Tapi
Untuk gift-nya ini bakal lebih menarik karena gift ini HP-nya bakal diberikan ketika HP kita di bawah 50%. Penambahan mananya juga bakal diberikan kalau mana kita di bawah 50%. Jadi pemulihannya ini adalah 15% HP, 15% mana selama 3 detik dan cooldown-nya 1 menit. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau misalkan udah beli Elegant Game terus kayak, wah kok gue naik level sekarang udah nggak dapetin ini ya, nggak dapetin darah sama mana ya. Ya emang udah enggak, karena memang sekarang Elegant Game hanya akan memberikan HP dan juga mana ketika HP dan mananya itu di bawah 50% dan pemulihannya cuma 15% teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan dari Clock of Destiny lama dan Clock of Destiny di patch baru. Harganya lebih mahal tapi efeknya lebih bagus. Itulah dia Glowing One. Dengan harga sebelumnya 1950 sekarang naik 200 jadi 2150. Efek dari Glowing One kayaknya masih sama sih, untuk memberikan 75 magic power, 400 HP dan 5% movement speed. Efek scorch-nya nggak hilang, menyebabkan burn atau memberikan magic damage, itu memberikan efek bakaran kepada target yang kita hit selama 3 detik. Memberikan magic damage setara dengan 1,5% maksimum HP per detik dari targetnya. Jadi semakin tebal dari target si Glowing One ini, semakin besar juga damage-nya. Sementara untuk pasif uniknya Life Band, nah ini nih yang paling unik nih, Life Band, efek yang dimana akan memberikan pengurangan regen HP, shield dan juga lifesteal kepada targetnya sebanyak 50% untuk 5 detik. Jadi buat sekarang intinya efek dari Necklace of Durance bergabung ke Glowing One. Dan Glowing One harusnya bakal marak untuk digunakan untuk para mid laner di first item. Kenapa begitu? Karena teman-teman lihat deh, kalau di MPL kemarin, MPL season 13, kayaknya teman-teman gak bakal kaget kalau seandainya ngelihat mid laner first itemnya Necklace of Durance. Mungkin pengecualian untuk Varsha kali ya. Tapi kalau misalkan kayak Valentina atau mungkin yang kayak Novaria, first item Necklace of Durance itu jadi hal yang lumrah gitu loh. Dan nanti nextnya di patch kali ini, di patch hari ini teman-teman, Glowing One harusnya bakal marak juga untuk digunakan. Karena memang dia punya 2 efek. Yang pertama efek Burning, Scorch. Yang kedua efek Life Band, yaitu pengurangan terhadap regen HP, shield dan juga lifesteal sebesar 50% selama 3 detik. Jadi jatuhnya Glowing One yang sudah bergabung dengan Necklace of Durance sekarang makin lebih optimal walaupun harganya lebih mahal. Say goodbye untuk Bloodlust Axe. Sekarang kita welcome untuk War Axe yang digabungkan dengan Bloodlust Axe. Sebelumnya kalau kita ngomongin soal efek, ya War Axe ini efeknya adalah memberikan Spell Vamp. Yang dimana Spell Vamp-nya bisa didapatkan ketika stacknya maksimum atau maksimal. Tapi sekarang dengan adanya pertambahan status dari War Axe, yang dari awal kita udah dapetin 35 physical attack, 400 HP, 10% pengurangan cooldown, dan 12% spell vamp. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai War Axe, terus mungkin emblem kalian emblem fighter, terus ditambahin lagi emblem keduanya, talentnya itu adalah Festival of Blood, kalian secara nggak langsung akan memiliki sekitar 30 sampai dengan 40 harusnya. 30 sampai dengan 30 secara maksimal sih kalau dihitung-hitung. 30% spell vamp. Dan untuk pasif uniknya Fighting Spirit masih sama, cuma untuk sekarang stacknya nggak lagi ngasih Spell Vamp. Cuma untuk stacknya tetap bakal memberikan 12 physical attack tambahan setiap detiknya selama 4 detik hingga 6 stack. Jadi ya 12 dikali 6 dan juga memberikan 10% true damage sebelum pengurangan damage saat stacknya penuh. Jadi ya untuk fighter-fighter disarankan sekarang kalian langsung rush cari War Axe secepat mungkin agar kalian bisa mendapatkan Spell Vamp yang sangat-sangat optimal. Walaupun mungkin secara penambahan maksimum HP-nya berkurang tapi physical attack-nya bertambah kok. Dan War Axe harusnya mulai laris untuk fighter-fighter jungler kalau misalkan fighter junglernya lagi dibutuhkan. Karena kan sekarang katanya OTW meta assassin jungler nih. Ketika kita ngomongin assassin jungler, ya udah lawan yang sepadan ya fighter jungler karena di early game-nya dia punya damage dan dia punya sustainability juga. Apalagi dipadukan juga dengan War Axe yang semakin lebih powerful. Ngomong-ngomong soal instant kill, instant damage, dan sejenisnya, Twilight Armor didesain ulang oleh Mobile Legends Bang Bang karena sekarang nggak per 5 detik lagi untuk menerima damage-nya. Tapi setelah menerima damage lebih dari 800 dalam satu kali serangan, damage yang melebihi jumlah tersebut dikurangi berdasarkan dengan 0,4% dari maksimum HP tanpa cooldown buat sekarang, dan akan terus bertambah untuk damage reduction-nya ketika bar HP kita atau total HP kita atau full HP kita nih 1200 ini atau ditambahin pakai Guardian Helmet seterusnya dengan sinergi dari Twilight Armor. Jadi semakin banyak darah yang kita miliki, damage reduction secara instan akan kita dapatkan dengan mudah. Dan sekarang Twilight Armor nggak punya cooldown lagi.
Jadi dari awal kalau kita nerima damage lebih dari 800, ya damage selanjutnya akan terus kita terima dengan sangat-sangat dikurangi banyak sesuai dengan total HP yang kita miliki, teman-teman. Flask of the Oasis juga ternyata mengalami nerf. Jadi sebelumnya kan kalau dalam kurun waktu 5 detik setelah teman kita kena heal, terus kena burst damage nih teman kita, dia kan bakal dapetin shield. Dan shield tersebut berasal dari Flask of the Oasis. Tapi sekarang ketika mungkin di patch sebelumnya 5 detik tuh terlalu overpower kali ya. Sekarang jadi cuma 3 detik. Dan harusnya Flask of the Oasis ini makin lebih laris untuk meta-meta atau tim-tim yang sukanya main healer. Jadi kalau misalkan emang kalian mau ngerank terus roamer kalian cuma bisa healer, kalau bisa kalian gak boleh jauh-jauh dari healernya, karena nanti kalian kalau misalkan 3 detik di luar jangkauan dari Flask of the Oasis dan heal dari teman kalian, ini item gak bakal aktif dan akan sangat merugi kalau kalian kena burst damage tapi kalian gak kena heal dan gak kena Flask of the Oasis, karena shieldnya lumayan mampu untuk mendinai burst damage yang tinggi agar kalian tetap bisa bertahan hidup. Selanjutnya ada beberapa perubahan kecil dari Berserker's Fury contohnya, yang dimana harganya sebelumnya adalah 2.500, sekarang jadi 2.390 karena menyamakan dari total harga untuk set attack critical dan juga set attack speednya. Harusnya setelah patch terbaru ini Roger Goldland atau Roger Jungler makin lebih marak untuk digunakan. Kenapa gue bilang Roger Jungler atau Roger Goldland akan marak untuk digunakan? Karena untuk nge-counter assassin Roger adalah opsi yang bagus. Salah satunya adalah item Windtalker yang di buff. Sebelumnya kan cuma 35% attack speed, 10% critical chance, dan 20 movement speed. Sekarang ditambah lagi dong ada 20 physical attack. Walaupun pasif uniknya sempat ada yang dihapus, tapi Typhoon Evac tetap ada. Karena ya kita tahu lah, Typhoon Evac ini juga lumayan bisa dan lumayan mumpuni untuk hero-hero marksman atau hero-hero dengan attack speed yang tinggi. Ketika menggunakan Windtalker, dia makin lebih gampang untuk ngelakuin clear wave. Tapi Windtalker lihat, item 1820 punya 4 efek instan. Ini efek yang akan langsung didapatkan setelah kita membeli itemnya loh teman-teman. Jadi kenapa gue bilang Roger akan makin lebih laris? Ya karena dengan item Windtalker aja Roger udah punya paket lengkap, physical attack, attack speed, critical chance, movement speed. Gila ini item. Ini hero-hero magic damage juga kayaknya bakal laris pelan-pelan. Alice mungkin atau Zuxin atau sejenisnya lah, pokoknya yang pakai concentrated energy, termasuk Joy juga. Karena selain concentrated energy terakhir kali kan nambahinnya hybrid lifesteal 20%. Tapi buat sekarang efek recharge-nya bakal meningkat sampai dengan 5 detik. Dari yang sebelumnya concentrated energy itu cuma 3 detik untuk efeknya, sekarang jadi 5 detik. Jadi lebih lama untuk memberikan peningkatan 12% magic damage ketika stacknya maksimum. Harusnya pemain-pemain Joy bisa kembali lagi, atau mungkin Amon kali ya. Amon kan soalnya patch lalu di buff juga tuh teman-teman. Dan untuk penyesuaian item yang terakhir, karena tadi udah sempat kita bahas soal item adaptive attack, dan itu nyambung ke Sky Piercer, terus Winter Crown, terus mungkin ke Fleeting Time, serta Queen's Wings. Sekarang kita fokus untuk ngebahas Expert Glove-nya dulu. Gua pengen say thanks dulu sama Mobile Legends Bang Bang, karena setidaknya ada item yang bahkan bisa dibilang efeknya sangat-sangat oke, adaptive attack. Jadi item ini tuh item pecahan yang nantinya bakal bisa dibuild ke arah apapun, Winter Crown, atau bahkan mungkin ke arah dari Fleeting Time atau Queen's Wings. Pokoknya jangan kaget kalau tiba-tiba nanti di in-game kita ngelihat ada player yang beli Expert Glove tapi nggak langsung dia build ke Winter Crown kah, atau ke Sky Piercer, atau ke Fleeting Time. Karena memang Expert Glove-nya ini lumayan bagus untuk bisa memberikan 30 adaptive attack sesuai dengan status tertinggi dari hero yang ngebeli item ini. Lagi-lagi gue contohin, kalau yang beli Cloud ya 30 adaptive attack berubah jadi 30 physical attack. Kalau misalkan yang belinya Harit ya 30 adaptive attack ini bakal jadi 30 magic power. Seperti itu teman-teman. Next kita ke emblem, tapi mungkin gue akan keluar dari urutan yang ada di patch terbaru teman-teman. Karena yang mau gue bahas pertama adalah Custom Marksman Emblem, yang ternyata ada sedikit perubahan atribut. Sebelumnya tuh 5% adaptive attack, sekarang jadi 16 adaptive attack. Jadi nggak main persenan. Kalau misalkan kita main Emblem Marksman jadinya udah punya adaptive attack yang tinggi dari awal. Kalau misalkan kita butuh attack speed, jadi jatuhnya mau itu Nathan, mau itu hero-hero yang kayak mungkin Cloud, atau bahkan sesekalipun kita mungkin ngomongin hero yang kayak Bruno, Emblem Marksman ini udah bisa digunakan gitu. Jadi nggak cuma assassin, ya Marksman emang khusus digunakan untuk hampir semua Marksman. Next untuk emblem barunya bukan di urutan kayak Marksman, Assassin atau sejenisnya, tapi talentnya teman-teman.
talentnya sekarang ada beberapa talent baru, tapi gue bakal bahas dari Impurage dulu. Kenapa? Karena Impurage sebelumnya kan memberikan adaptive damage yang berskala dengan level. Jadi dari 44 sampai 240. Tapi sekarang Impurage dari level 1 itu bisa memberikan adaptive damage setara dengan 4% dari maksimum HP target dan memulihkan 2% mana saat kena untuk Impurage-nya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya mana, ya bakal di-convert tetap jadi 1% HP dengan cooldown 5 detik. Kalian bisa bayangin nggak kalau misalkan Impurage ini kena ke tanker-tanker jungler atau hero-hero yang memang HP-nya tebel? Mau gua contohin? Let's get in the land of dawn. Kita coba di in-game, gua udah pakai Impurage. Ada satu bot yang nggak punya item, ada satu bot yang HP-nya sangat-sangat tebal. Jadi kita coba dulu ke sini, berapa damage yang akan diberikan oleh Impurage-nya. Sekitar 100 harusnya ya, 100 dan 400an damage dari claw cannon-nya. 100 Impurage damage, 118 lebih tepatnya ya. Kalau begitu kita coba ke yang HP-nya banyak nih. Berapa damage yang akan diberikan? Gila, 500 bahkan ya. Bahkan damage-nya lebih gede daripada damage claw cannon-nya untuk Impurage. 500, lihat damage keduanya. Damage pertama yang keluar kan? Damage pertama yang keluar adalah dari Impurage, 118. Gila. Damage skillnya bahkan lebih kecil. Sorry, damage skillnya lebih kecil daripada Impurage. Jadi intinya Impurage lebih gede kalau targetnya HP-nya lebih tebal. 500 cuy. Sekali hit 500, tapi damage claw cannon-nya 400. Ya begitulah kira-kira Impurage untuk di patch terbaru teman-teman. Makin lebih mempermudah kita fighter-fighter atau assassin-assassin untuk ngekill tanker-tanker jungler di early game. Selanjutnya, tadi kan kita udah ngomongin emblem Impurage. Sekarang kita langsung ke Warcry. Ini adalah emblem baru, ini mana setelah memberikan setiap 3 damage basic attack atau skill yang terpisah secara berturut-turut kepada hero lawan, semua damage yang diberikan akan meningkat 8% selama 6 detik. Ini cooldownnya juga 6 detik doang. Jadi harusnya Warcry ini gua rasa connecting banget sama Marksman. Hampir semua Marksman gue bilangnya. Jadi spesifik untuk yang ingin meningkatkan damage selama 6 detik. Dan basic attack atau skill tunggal ini memberikan damage yang sama. Jadi hitungannya cuma 1 kali. Kalau misalkan basic attack terus pakai Art of Thievery, basic attack lagi, Warcry akan aktif. Kita bakal coba di in-game-nya teman-teman kalau begitu. Kenapa gua ambil contohnya Cloud? Karena Cloud hero turnamen. Jadi harusnya bakal lebih mudah untuk ngelihat bagaimana perkembangan yang signifikan dengan Cloud. Saatnya kita coba emblem baru Warcry, yang dimana akan ada peningkatan damage 8% ya. Gila, 8% lumayan loh. 8% selama 6 detik. Kita coba basic attack dulu. Basic attack Cloud 164 damage-nya. Kalau Warcry-nya aktif 176. Oke, selama 6 detik gue punya damage 176, 78. Coba gue aktifin lagi 164, 73. Tungguin cooldown-nya dulu teman-teman. 164, 73. Warcry-nya aktif 176, 78. Tuh. Cloud makin ngeri gak sih kalau begini bang? Gue mau coba aktifin Warcry pakai BMI deh. Gue mau tahu apakah BMI-nya ini akan berpengaruh dengan Warcry. Oh enggak, kalau BMI enggak ya. Tapi kalau Art of Thievery dia bisa meningkatkan 1 stack. Oke. Sekarang kita coba perbandingan damage Art of Thievery-nya dulu. Art of Thievery tanpa stack 256. Oke, 256. Kalau seandainya Art of Thievery tapi gua Warcry-nya aktif 277. Even skill akan meningkat sesuai dengan keaktifan dari Warcry-nya teman-teman. Gimana kalau Blazing Duet? Wow, gua nggak sabar. Blazing Duet. Warcry, bayangin ya, Blazing Duet pas Warcry-nya aktif. Oke, Warcry aktif, Blazing Duet, damage-nya meningkat selama 6 detik. Dan Blazing Duet kan durasinya juga 3 detik. Jadi Warcry connecting banget nih dengan Cloud, One. Apalagi hero-hero Marksman. Lu sebut apapun itu, kayaknya nyambung sama Warcry. Karena pada intinya hero-hero yang cocok sama Warcry ini adalah hero-hero yang mainin attack speed-nya teman-teman. Dan mainin skill-nya juga. Clean cocok gak ya? Roger cocok sih harusnya. Roger, Clean cocok. One tapi paling cocok gue rasa. One kenapa gue bilang paling cocok?
Karena One bakal terus-terusan mainin basic attack-nya dia. Ya, jadi mirip sama Cloud. Cloud juga kan terus-terusan mainin basic attack-nya kan. Dan ini akan mempermudah untuk Warcry-nya aktif. Wah, gila, Warcry-nya durasinya 6 detik. Ini OP gak sih bang? Ini terlalu OP gak sih? 6 detik loh. 6 detik meningkatkan 8% semua damage termasuk skill shot. Blazing Duet tanpa Warcry mentok 1800. Kalau misalkan gua pakein Warcry-nya aktif, berapa Blazing Duet? 2000. Nambahnya 200-an bang. Ya, Warcry. Ini dia, silahkan gunakan untuk para marksman atau assassin yang bermain dengan basic attack Link. Link. Silahkan gunakan Link. Karena critical damage-nya tentu akan lebih tinggi lagi ketika dia menggunakan Devin Sword. Dan untuk emblem selanjutnya adalah Temporal Rain, yang dimana pengurangan cooldown skill yang non-ultimate akan muncul ketika penggunaan ultimate dari, contoh gue ambil Savior ya. Jadi kalau misalkan Savior gue mencet ulti terus gue skill 1 skill 2 nya lagi cooldown, dia tuh bakal berkurang sebanyak 1,5 kali sisa cooldown skill aktif lainnya dalam 4 detik. Dan kita akan langsung contohin aja di in-game-nya kalau begitu. Oke teman-teman, gue bakal contohin untuk Temporal Rain-nya ini. Jadi kita bakal coba buat buang-buang skill dulu ya. Ketika kita menggunakan ultimate, skillnya langsung ready. Tapi karena emang Savior juga sih salah satunya. Cuma ini teman-teman bisa lihat sendiri, cooldown yang sangat-sangat cepat sekali bisa didapatkan ketika dalam kurun waktu sekitar 4 detik dan cooldownnya 20 detik. Jadi untuk Temporal Rain, gue rasa ini bakal menjadi pemilihan emblem yang cocok untuk tipikal hero yang tipenya nge-spam. Nah bang, kan kalau Savior kan emang ada pengurangan cooldown dari skillnya. Coba dong sama hero lain. Boleh. Nah kenapa gue ambil contoh Aurora teman-teman? Karena Aurora ini kan kalau secara cooldown dia kan lumayan lama ya. Dan ketika kita ngomongin skill aktif atau jenisnya, ketika menggunakan ultimate itu kayak mempermudah untuk si Temporal Rain ini bisa nge-spam. Nah makanya gue kasih contoh tadi Savior yang tipe spam yang bisa digunakan berkali-kali. Ketika menggunakan Temporal Rain dia cocok. Tapi kalau misalkan tipikal hero yang cooldownnya lama kayak Aurora, kayaknya dia kurang cocok untuk menggunakan Temporal Rain. Makanya ada pengecualian sedikit nih untuk tipikal hero yang kayak Aurora. Nah gue bakal kasih contoh lagi tipikal hero yang mirip sama Savior. Next untuk Temporal Rain, seperti Alucard, Cecilion atau mungkin Baxia. Tapi gue contohnya bakal ambil di Alucard aja. Kenapa gue ambil contohnya pakai Alucard? Karena Alucard ini dia ketika menggunakan ultimate ada 2 skill aktif yang benar-benar cepat banget untuk penggunaan dari skill-skillnya, sehingga membuat harusnya ketika Temporal Rain ini aktif ya kan, untuk tipikal hero yang kayak Alucard, pokoknya cooldownnya singkat deh teman-teman. Kayak Baxia, Cecilion juga masuk, Pakito juga harusnya masuk. Tapi Alucard juga menjadi special mention karena memang dia ketika menggunakan Temporal Rain makin lebih mudah lagi nih. Ini tanpa cooldownnya gue matiin. Ketika dia menggunakan Temporal Rain, jadi lebih cepat lagi nih untuk menggunakan skill shotnya dia. Jadi bisa maksimalin lah untuk cooldown reduction yang diberikan dari emblem terbaru ini, Temporal Rain. Silahkan kalian gunakan sendiri untuk Temporal Rain untuk hero-hero lainnya yang mungkin bisa kalian implementasikan. Karena ini baru 3 hero yang gue kasih contoh ya. Yang connecting tuh kayak Alucard, Savior itu oke menurut gue. Tapi kalau misalkan yang kayak Aurora yang mungkin cooldownnya lama, mungkin kurang cocok teman-teman. Aurora kayaknya cocoknya buat Impurage atau Lethal Ignition sih. Dan kita ke part atau bisa dibilang bagian terakhir dari patch terbaru untuk part yang kedua, yaitu adalah penyesuaian untuk in-game-nya. Contohnya Scavenger Crab yang paling jelas. Scavenger Crab ini juga ada pengurangan interval terhadap pemulihan HP-nya, sehingga lebih mudah lagi untuk kalian bisa mendapatkan Scavenger Crab. Dan kalau bisa sih dimaksimalkan sih untuk Scavenger Crab ini, mau XP ataupun Gold. Karena di patch yang terbaru ketika kalian nantinya akan membiarkan si Scavenger Crab ini kereset, dia tuh nggak langsung ngereset HP-nya juga, tapi dia tuh bakal dikurangin sedikit nih untuk pemulihan HP-nya dan meningkatkan pemulihan HP-nya saat meninggalkan pertarungan atau saat dia ngereset gitu loh, atau dia kayak keluar dari lingkarannya terus dia balik lagi ke tempat awalnya, baru tuh dia bakal ditingkatkan untuk pemulihan HP-nya ketika meninggalkan pertarungan. Tapi kalau misalkan selama dia masih dipukul-pukul ya kan, atau dia pas mencoba untuk ngereset tapi dia mukul kita ya kan, itu intinya interval pemulihan HP-nya agak sedikit berkurang untuk Scavenger Crab. Selanjutnya adalah Arus Turtle. Wah ini yang paling menarik sih buat gue ya, karena Arus Turtle yang sebelumnya itu adalah
durasi arusnya adalah 10 detik, ternyata sekarang jadi 15 detik. Ini kayaknya, ini kan ngebug nih ya kayaknya kan, 10 detik sebelum turtle muncul atau setelah turtle tereliminasi. Sekarang jadi 15 detik teman-teman. Ini udah confirm, ini adalah patch terbaru ya kan. Di notesnya juga udah tertulis kalau misalkan saat ini bonus movement speed itu adalah 15 detik. Jadi harusnya sekarang arus dari turtle itu bakal start di 1:45. Setelah itu arus dari turtle-nya bakal selesai di menit 2. Dan setelah mendapatkan turtle, arus baliknya itu bakal 15 detik. Ini kayak memungkinkan gold laner join di turtle gak sih jatuhnya? Gua rasa ini malah memungkinkan banget loh untuk gold laner. Gold laner kan biasanya landingnya di sini nih, ya kan, karena XP dekat sama turtle. Jadi dengan adanya interval arus turtle ini 15 detik dan responnya di menit yang kedua, menit 1:45, ya si gold laner itu udah bisa gerak ke sini. Oh no, ini Roger Goldlane makin laris harusnya teman-teman. Ini momennya Roger Goldlane bakal bersinar. Karena dia tuh gak butuh level 4, dia udah punya ultimate dari awal. Dia bisa wolf form, human form. Tapi kalau kita ngomongin soal durasi dari arus sungainya, arus turtle-nya 15 detik, ya artinya lu bisa dari 1:45 habis nge-clear di sini lu langsung jalan ke sini dengan mengorbankan gold plating sedikit mungkin dengan pertukarannya terhadap turtle, ya jadi kita bisa lebih lama untuk fight karena hadiahnya untuk Crypt Turtle ini ya kan, dia bakal dapetin shield. Nih teman-teman. Dia bakal dapetin shield sesuai dengan level dan juga ini physical attack magic power juga bakal aktif. Jadi kalau mau perang panjang pas dapetin turtle ya dia bakal makin lebih kuat juga. Jadi pada intinya ini turtle fight di menit 2 bisa berlima teman-teman. Serius, dengan arus turtle di 15 detik. Harusnya bisa sih. Harusnya ya, gue yakin sih ini bisa sih. Apalagi hero-hero kayak Cloud makin lebih laris. Cloud, Roger ini bakal makin lebih difavoritkan untuk di-pick kayaknya. Dan sekarang kita menuju ke objektif paling kuat, yaitu adalah Lord. Karena kayaknya Mobile Legends udah mulai sadar gitu loh, kalau ada beberapa jungler yang bisa ngulur-ngulur waktu seperti tanker-tanker jungler. Tapi sekarang ternyata semakin lama kita mengulur Lord, ternyata semakin besar resiko yang ditanggung. Karena Lord yang sekarang memiliki efek baru, yang dimana ketika Lord menyerang, Lord akan meningkatkan 10% physical penetration setiap detik hingga 10 kali. Mengembalikan efek pengurangan atau pemulihan ini dari advance server, yang dimana advance server tuh kayak ada logo patah hati ya kan, atau logo life band. Tapi untuk sekarang Lordnya itu bakal memberikan penetration tambahan. Lihat, ini makin kuat dan makin ngaco sih harusnya. Di sini sebenarnya nggak dijelasin untuk physical penetrationnya berapa persen ya kan untuk di atributnya. Tapi yang paling penting di sini nih, meningkatkan 10% physical penetration Lord setiap detik setelah memasuki pertarungan hingga 100%. Jadi kalau misalkan tanker-tanker jungler ngebadanin Lord, makin lama Lordnya dibadanin, ya anggaplah dia nahan pukulan Lord 10 nih, dia bakal kehilangan 100% physical penetrationnya. Atau 100% physical defense, 100% physical defense, Lordnya ngasih 100% physical penetration ke target hero-nya. Ini kayak, ini patch-nya matiin banget tank jungler sih guys. Gue mungkin kalau ngomongin soal part 1, hero adjustment, gue kayak gak bisa langsung nyimpulin kalau ini bakal jadi assassin meta. Di part 2, gue juga masih belum terlalu nyimpulin. Gue cuma bilang, kalau misalkan fighter jungler jadi opsi, assassin jungler jadi opsi, tank jungle juga masih bisa. Tapi dengan adanya 100% Lord penetration dalam bentuk fisikal, ini lumayan broken sih. Hero-hero kayak Marksman yang dalam bentuk physical attack bisa langsung makan hero-hero tank jungler yang lagi mungkin tarik ulur Lord. Dan kata-kata AG yang mau nggak kalau ada Lord ketika ternyata jungler musuh belum ada immortal, itu langsung ganyang. Ini bisa jadi kenyataan coy, real ini. Ini EVOS AG mencoba untuk membaca masa depan Mobile Legends Bang Bang ya teman-teman ya. Yang dimana ini broken banget sih men. Meningkatkan 10% physical penetration Lord setiap detik setelah memasuki pertarungan hingga 100%. Wow. Gua nggak tahu efeknya akan seperti apa untuk para tank jungler, karena tank jungler juga ini udah ada efeknya tersendiri, dimana dia akan menerima 10% damage-nya nih sesuai dengan maksimum HP yang mereka miliki dari si tank junglernya sendiri, dan 15% maksimum HP kalau misalkan masih melawan tank jungler. Namun walaupun Lordnya overpower dan ternyata ada sedikit pengurangan juga nih untuk Lordnya ketika berada dalam keadaan yang netral, yaitu adalah XP yang diberikan dari Lordnya berkurang sebesar 25%,
Gold yang diberikan juga berkurang dari 26% menjadi 36%. Skalanya itu bakal menuju ke late game, menuju ke Lord Evolve. Jadi pada intinya gold yang akan didapatkan tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Tapi berarti Lordnya tetap harus dimaksimalkan. Karena ketika Lordnya dipanggil oleh tim kita atau tim lawan, Lordnya ini HP-nya bakal bertambah 30%. Jadi memang bonusnya semakin lebih sedikit untuk goldnya. Untuk war bisa dibilang akan membantu banget. Tapi ya Lordnya harus dimaksimalin sih. Karena kalau misalkan kita ambil contoh HP-nya mana nih, HP-nya 25.000 di atribut 12 menit ya. Berarti 30% dari 25.000, anggap gua pakai kalkulator, 25.000 30%-nya itu ditambahin ya kan? Tambahan darahnya 7.500. Berarti Lordnya di menit 12, bukan di level, di menit 12 bakal punya 32.000 darah. Wah, kalian yang dapetin Lord yang retry-nya gak wadaw ya, yang retry-nya on point, silahkan manfaatkan Lordnya sebisa mungkin, sebagus mungkin. Karena kalau misalkan kalian dapetin Lord, HP dari Lordnya akan meningkat 30%. Walaupun EXP dan juga gold yang didapatkan itu tidak sesuai dengan patch lalu, jadi kayak dikurangin. Namun pada intinya ketika Lord dipanggil di tim kita, HP-nya atau health bar-nya atau health point-nya itu akan meningkat 30%. Jadi Lord bakal makin lebih punya HP yang banyak atau darah yang banyak ketika diselesaikan atau dijadikan teman untuk di tim kita atau dipanggil oleh tim musuh sebagai lawan. Next, ini adalah penyesuaian untuk minion teman-teman, yang dimana ternyata para mage atau mid laner ini kesulitan ketika berhadapan dengan kawanan minion. Jadi penyesuaian minionnya ini ada 3. Yang pertama, mengurangi 20 magic defense dasar dari siege minion dan siege minion khusus, dan 1 pertumbuhan magic defense setiap menitnya. Jadi buat di early game kayaknya minion siege atau minion gerobak ini gak terlalu powerful. Dan mage ini atau mid laner ini yang magic damage, dia bakal lebih mudah untuk ngancurin si gerobak-gerobak tersebut. Untuk di poin yang kedua adalah mengurangi 30 magic defense dari dasar minion jarak dekat lanjutan dan jarak jauh minion lanjutan. Jadi pada intinya ya nih 10 gelombang minion pertama untuk mid laner kan rata-rata ada yang minion biasa dan itu tuh gak ada siege minion sama sekali. Jadi yang gua tangkep dari perubahan atau battlefield adjustment yang satu ini adalah mid laner yang sekarang lebih gampang rotasi. Mid laner yang sekarang itu kalau ngehit minionnya udah gak punya magic defense yang tinggi. Jadi di early game aja mereka tuh harusnya akan lebih mudah untuk melakukan clear wave. Dan ini kayaknya malah bukan jadi meta jungler assassin deh. Ini malah jadi metanya meta mid laner mage. Ini waktunya mid laner bersinar menurut gua. Malah jungler bakal nge-follow up rotasinya ketika mid lanernya nge-clear-nya cepet juga gitu loh. Jadi mereka akan bersinergi dan rotasinya bakal lebih banyak kan remain move ya dari roamer, jungler dan juga mid laner. Lalu poin yang ketiga untuk penyesuaian minion adalah meningkatkan 1,5 pertumbuhan physical dan magic defense setiap menit untuk Lord di tim kita. Jadi kalau misalkan Lordnya kita dapetin, ya berarti pertumbuhan untuk physical dan magic defense-nya setiap menitnya untuk Lord kita bakal makin lebih strong lagi. Makanya gue bilang mirip sama penyesuaian sebelumnya untuk Lord, yang dimana Lordnya bakal menambahkan HP 30%. Tapi nggak cuma itu, minionnya juga di sini kemungkinan besar akan meningkatkan physical dan juga magic defense-nya seiring berjalan dengan Lord. Jadi kalau bisa nih teman-teman ya, kalau kalian dapat Lord, push 3 lane yang berbeda. Karena itu akan sangat-sangat membantu sekali bagaimana pemanfaatan Lord yang HP-nya meningkat dan minion wave yang sekarang bakal makin lebih strong ketika kita punya Lord. Untuk battlefield adjustment yang tersisa itu ada di titik spawn, yang dimana titik spawn bakal mengoptimalkan kecepatan pemulihan HP yang diberikan. Kecepatan pemulihan itu digandakan tapi HP yang dipulihkan setiap kalinya akan berkurang setengah. Jadi total waktu pemulihannya tetap nggak bakal berubah. Dan kalau kita ngeregen di spawn point, pada intinya kita nggak bakal ngebuang waktu yang begitu lama lah pada intinya. Dan optimasi terhadap sistem bounty, yang dimana ketika nantinya ada target bounty yang lebih dari 120 gold, dia bakal muncul di in-game kalian. Kalian tinggal pencet aja nih di bagian tengahnya, nanti bakal muncul tuh kalau misalkan ternyata ada satu hero yang mendapatkan bounty killing spree yang bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kalau yang paling gampangnya tuh hitung aja sesuai dengan total point kill tapi death-nya 0. Nah itu tuh pasti sistem bounty-nya bakal muncul teman-teman. Dan itulah dia untuk hampir keseluruhan dari part yang kedua. Kayaknya tentu akan lebih panjang untuk yang part kedua karena seperti yang gue bilang,
karena ada 3 bagian. Yang pertama item baru ini akan membuat hampir semua hero, mau physical mau magical, bisa menggunakannya. Salah satu contohnya adalah kayak Winter Crown atau Fleeting Time, Queen's Wings atau Sky Piercer. Pada intinya mau lu hero magic, mau lu hero physical, lu bisa menggunakannya. Dan penggunaan untuk jungler-jungler yang kayak fighter, assassin, itu akan mulai naik perlahan-lahan, naik level, gue bilang mungkin ke tier S. Untuk mid laner itemnya bakal makin lebih banyak juga karena udah ada Glowing One yang bergabung dengan Necklace of Durance. Untuk XP laner ada Queen's Wings juga yang memperkuat juga bagaimana power dari cooldown reduction dan juga adanya physical attack atau adaptive attack tersebut. Jadi kalau misalkan kalian mainin hero yang mungkin magic di XP ya kan, kayak Popheus, itu bisa juga tuh untuk menggunakan item seperti Queen's Wings. Clock of Destiny juga cocok banget untuk mid laner atau mage yang memang ingin menambahkan durabilitasnya dia, karena dia bakal menambahkan hybrid defense seiring dengan berjalannya waktu dari item tersebut. Lalu kita beralih ke emblem juga ada beberapa yang baru, kayak misalkan Warcry dan juga Temporal Rain. Untuk Warcry kayaknya bakal cocok banget untuk tipikal hero yang memang mengandalkan skills dan juga basic attack, karena per 6 detik dia bakal menimbulkan efek yang sangat-sangat besar sekali terhadap damage yang bisa ditingkatkan sebesar 8%. Untuk Temporal Rain pada intinya untuk tipikal hero yang bisa tipe spam kayak Xavier, Alucard, bahkan Cecilion, itu harusnya cocok banget untuk menggunakan Temporal Rain. Impurage juga bakal jadi emblem yang cocok banget untuk bisa melakukan takedown terhadap tanker-tanker jungler. Jadi pada intinya ketika nanti kita menargetkan skill kita dengan Impurage kepada full HP lawan yang lebih tinggi atau maksimum HP yang lebih besar, damage yang akan diberikan juga akan lebih tinggi juga teman-teman. Dan ditutup dengan penyesuaian dari Battlefield atau Battlefield Adjustment, yang dimana berarti yang pertama nih ya, Turtle itu harusnya 15 detik bukan cuma 10 detik lagi. Lord harus kalian dapatkan dan kalian manfaatkan. Jangan sampai kalian dapetin Lord tapi Lord advantage-nya dilepas, Lordnya dibiarin, atau abis dapet Lord kalian rata. Itu wadaw banget sih teman-teman. Dengan ini patch terbaru dari Mobile Legends Bang Bang untuk bulan Juni akan membuat gue sangat-sangat excited sekali untuk menyaksikan. Yang pertama SPS dong, ESL bro. ESL soalnya bakal mulai sesaat lagi di tanggal 22 dan tanggal 23. Lalu untuk MSC, karena menurut gua ketika kita ngomongin soal MSC, ini kan patch baru dan diimplementasikan di MSC. Artinya kemungkinan besar kita akan melihat banyaknya perubahan-perubahan baru, dan gua nggak bakal ngebiarin kalian bingung sendirian. Bakal ada recap hampir di semua hari kayak ESL, SPS, lalu mungkin kalau ada MSC, gue bakal bikin recapnya. Sekaligus gue bakal menjelaskan juga kenapa mereka bikin Sky Piercer, kenapa mereka memilih untuk Winter Crown di first item mungkin, lalu item ini buat apa tujuannya, emblem ini buat apa tujuannya. Next bakal ada semuanya di kelas KB. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya kayaknya udah sampai di sini aja. Buat kalian yang mau pick assassin, silakan. Ini waktunya kalian bersinar. Kalau kalian mau main tank jungle, boleh. Tapi mungkin roamernya yang assassin nih, yang direct hit, yang bisa menimbulkan damage yang tinggi, biar nanti damage-nya tetap berimbang gitu loh. Dan kalau teman-teman masih mau bermain dengan fighter jungler, silahkan, karena fighter jungler punya War Axe, yang dimana War Axe ini akan membuat bagaimana damage dari jungler bakal makin lebih kuat juga, terutama untuk fighters. Sekian untuk kelas KB di part 2. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan tentunya enjoy untuk patch terbaru dari Project Next 2024 Mobile Legends Bang Bang. Jangan lupa bahagia. Dadah.